Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfira Nuraini dari kelas MPI 4A2. Di sini saya akan melakukan pengujian ANOVA dan juga regresi. Baik, di sini saya sudah memiliki data untuk pengujian ANOVA, regresi sederhana dan juga regresi berganda. Di sini yang pertama adalah data dari pengujian ANOVA. Di sini saya sudah memiliki data untuk tingkat ketertarikan terhadap produk sabun muka dari skala 1 sampai 10. Di sini sudah terdapat produk A, produk B, dan juga produk C, di mana masing-masing untuk produk ini terdapat 30 responden. Baik, untuk langsung saja ke pengujiannya. Yang pertama kita copy dari data Excel, kita kopikan ke SPSS. Seperti ini. Lalu kita ke variable view. Pada variable view, pada produk, ini kita rubah value di sini. Kita jadikan yaitu 1 sama dengan produk A, 2 produk B, dan juga 3 produk C. Langsung kita okekan. Dan untuk produk di sini, untuk desimal, yaitu angka 0 di sini kita kita rubah desimal 0. Lalu kita lanjut ke data view. Kita klik analyze, lalu kita klik compare mean dan one way ANOVA. Seperti ini. Lalu untuk respon, kita kanankan ke depend list seperti ini, dan untuk produk kita pindahkan ke faktor. Lalu kita klik option, dan kita klik descriptive serta homogeneity of variant test. Lalu kita continue, dan okekan. Akan muncul data output seperti ini, di mana terdapat descriptive, test of homogeneity of variance, dan ANOVA. Kita analisis dulu untuk deskriptifnya. Di sini kita akan melihat rata-rata dari produk A, B, dan juga C, di mana masing-masing terdapat 30 responden dengan rata-rata yang sudah tersedia, di mana produk A rata-ratanya adalah 4,5667, untuk produk B adalah 6,2667, produk C adalah 8,0333, dan dengan total, yaitu rata-rata total A, B, C yaitu adalah 6,2889. Lalu kita masuk ke dalam tes homogeneity of variance, di mana DF adalah 2. Dan untuk ANOVA, kita akan melihat apakah terjadi perbedaan rata-rata antara produk A, B, dan juga C pada tingkat signifikasi 5%. Di sini kita akan bandingkan dari F hitung dan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka terjadi perbedaan rata-rata. Dan jika F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terjadi perbedaan rata-rata antara produk A, B, dan juga C. Lalu kita lihat pada F tabelnya, kita menggunakan DF2 dan penyebutnya adalah 88, di mana 90 dikurangi 2. 88 terdapat F tabel, yaitu di sini, 3,10. Lalu kita bandingkan dengan F hitung, di mana F hitung lebih besar dari F tabel. Demikian, terjadilah perbedaan rata-rata antara produk A, B, dan C dikarenakan F hitung lebih besar dari F tabel. Selanjutnya, kita akan melakukan uji regresi sederhana, di mana uji regresi sederhana ini untuk melihat apakah terjadi pengaruh antara variabel independen dan juga variabel dependen, di mana masing-masing variabel ini memiliki satu variabel saja. Lalu di sini kita lihat terdapat speed dan juga distance, di mana speed merupakan variabel independen dan juga distance merupakan variabel dependen. Langsung saja untuk pengujiannya, kita copy data dari Excel, kita copy ke SPSS seperti ini. Speed dan juga distance. Lalu untuk pengujiannya, kita klik Analyze, kita klik Regression, lalu kita klik Linear, lalu kita klik untuk speed, kita pindahkan ke Independence, dan distance kita pindahkan ke Dependent. Lalu kita klik Statistik, kita klik confidence interval, lalu kita continue dan okekan. Lalu selanjutnya, di sini sudah muncul output dari regression.
dari coefficients, ANOVA, model summary, dan variable insert atau remove. Kita lihat untuk koefisiennya, kita analisis. Jadi koefisien ini digunakan untuk menyusun model linear sederhananya. Kita lihat di sini, untuk hipotesisnya, uji regresi linear sederhana H0 sama dengan 0, di mana merupakan variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Lalu untuk H1 tidak sama dengan 0, di mana merupakan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Di sini kita lihat model dari regresi linear sederhananya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Kita analisiskan kita ilustrasikan A sama dengan konstan dari yaitu negatif 17,631. Lalu untuk B sama dengan 3,934, yaitu dari speednya atau variabel independennya. Di sini lalu kita kalikan X. Setelah itu kita lihat di sini untuk ANOVA, kita akan melihat apakah hipotesis H0 diterima atau di sini. Apakah H0 diterima ataukah H1 yang diterima. Jadi H0 diterima atau H1 ditolak atau sebaliknya, seperti itu. Untuk melihatnya, kita lihat dari data F ini, atau F hitung ini apakah lebih besar dari F tabel ataukah lebih kecil dari F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Namun jika F hitung ini kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Di sini kita lihat DF-nya sama dengan 1 dengan signifikasi 5%. Dengan signifikasi 5%. Lalu kita lihat di F tabelnya, pengujian F tabel, di sini terlihat DF-nya 1 dan N-nya adalah 29. Kita lihat nilainya adalah 4,183. 41,83. Lalu kita bandingkan dengan F hitung adalah F hitung lebih besar daripada F tabel. Sehingga di sini terlihat bahwasanya H0 ditolak dan H1 diterima. Kita juga bisa membandingkan dari F hitung dan juga signifikasinya. Kita lihat bahwa F hitung lebih besar dari signifikasi, maka terlihat bahwasanya H0 ditolak dan H1 diterima. Ini tadi kita melakukan pengujian dua arah. Lalu untuk menganalisis bahwa dari pengujian satu arah kita bisa membandingkan dari T-nya. Apakah T hitung lebih besar daripada T tabel? Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Jika sebaliknya, T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya kita menuju model summary-nya. Di sini kita gunakan untuk melihat seberapa banyak X menyumbang kepada Y. Di sini R² sebesar 0,652 atau 65,2%. Sehingga diketahui bahwasanya menyumbang terhadap Y sebanyak 0,65. Sedangkan 0,35% yang lainnya adalah merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang bersifat random. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi berganda pada data berikut. Di sini sudah terdapat data untuk uji regresi bergandanya, di mana uji regresi berganda ini digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel independen ini lebih dari 1 dan variabel dependen ini adalah 1. Di sini sudah terdapat data YouTube, Facebook, dan juga newspaper merupakan variabel independen dan sales merupakan variabel dependen. Langsung saja kita ke pengujiannya, yaitu ke SPSS. Kita copy data dari Excel, kita copy ke SPSS. Seperti ini. Jika sudah ke copy, di sini ada YouTube, Facebook, newspaper, dan juga sales. Kita klik Analyze. Lalu kita klik regression, kita klik linear, lalu kita pindahkan YouTube, Facebook, dan newspaper ke independence, dan kita pindahkan sales ke dependent seperti ini.
Lalu kita klik statistik, kita klik estimate dan confidence interval, lalu kita continue dan oke kan. Setelah itu akan muncul data seperti ini, regression, yaitu model summary, ANOVA koefisien, dan juga variable enter atau remove. Di sini yang pertama akan kita analisis merupakan koefisien. Kita akan melihat model dari linear bergandanya, regresi linear bergandanya. Di sini merupakan model dari regresi linear berganda berupa Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 dan seterusnya hingga variabel terakhir. Di sini Y sama dengan 17,567 didapat dari konstan ini atau variabel dependennya yaitu 17,567. Lalu untuk B1X1, B2X2 merupakan dari variabel independennya yang berupa 0,007 pada B1 yaitu 0,007 dikali X1 plus 0,015 X2 plus 0,003 X3 dari data di sini. Berikut merupakan model dari regresi linear berganda. Lalu selanjutnya adalah kita melihat pengaruh dari YouTube, Facebook, dan juga newspaper pada variabel dependennya atau pada sales. Kita bisa melihat dengan membandingkan F-hitung dengan signifikasinya, di mana F-hitung sebesar 0,647 dan signifikasinya sebesar 0,586, di mana terlihat bahwasanya F-hitung lebih besar daripada signifikasi. Ini berarti variabel independen dari YouTube, Facebook, dan newspaper berpengaruh signifikan terhadap sales atau variabel dependen. Ini merupakan pengujian satu arah, sedangkan untuk pengujian dua arah, kita bisa melihat dari perbandingan T dan signifikasinya. Apakah dari YouTube, Facebook, dan newspaper ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau salesnya. Kita lihat di sini untuk YouTube, T-nya sebesar 1,300 dan signifikasinya sebesar 0,195. Ini terlihat bahwa T hitung lebih besar daripada signifikasi, sehingga YouTube berpengaruh terhadap sales atau terhadap variabel dependennya. Lalu kita lihat dari Facebook ini, di mana T hitung adalah 0,484 dan signifikasinya berupa 0,629. Ini berarti Facebook tidak memiliki pengaruh atau tidak berpengaruh pada sales. Lalu kita lihat lagi pada newspaper, T hitungnya sebesar 0,195 dan signifikasinya sebesar 0,846, di mana terlihat bahwa newspaper tidak memiliki pengaruh terhadap sales. Selanjutnya kita lihat pada model summary-nya, di sini sebesar 0,010 atau sebesar 1%, di mana yang berarti bahwasanya variabel dari YouTube, Facebook, dan juga newspaper ini memiliki pengaruh 1% terhadap variabel dependen atau sales, sehingga 99% dari 99% dari pengaruh variabel ini merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang bersifat random. Demikian hasil uji dari saya. Semoga menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.